Halo, selamat malam teman-temanku. Eh, Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang cara saya ya, cara saya dalam riset atau mencari sebuah kata kunci ya yang digunakan di beberapa website atau blog saya. Nah, cara yang saya gunakan ini bagi saya pribadi boleh dibilang atau dikatakan sebagai sebuah magic keywords. Ya, kenapa? Karena cara risetnya gampang, optimasinya gampang, dan tentu memberikan hasil yang maksimal. Nah, hasil yang maksimal itu artinya uh, memberikan traffic yang stabil dan gampang ketika kata kunci itu ranking di Google ya, minimal ada di halaman pertama Google. Di akhir video nanti akan saya tampilkan ya hasil dari kata kunci yang saya gunakan dengan teknik ini. Akan saya tunjukkan di akhir video tampilan yang ada di Google Webmaster Tool. Oke, namun sebelumnya teman-teman, sebelum kita memulai ke video inti, teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel saya, dan juga silakan teman-teman share video ini jika video ini dirasakan manfaatnya bagi teman-teman ya. Silakan komen, baik itu komentar positif dan negatif, dan tentu akan menjadi motivasi atau masukan bagi saya dalam membuat video-video yang akan datang. Oke teman-teman, sekian intro dari saya. Kita langsung ke inti daripada materi di video saya ini. Oke, yang pertama ya, jadi tambahan bahwa cara riset kata kunci ini terbilang sangat powerful ya. Saya ulangi lagi, kenapa? Karena sifatnya out of box, kemudian tanpa tools riset sama sekali, alias cara ini kemudian cepat untuk ranking di Google, dan yang terakhir tentu sangat gampang diaplikasikan ya, terlebih bagi para pemula. Nah, kemudian tagline dari teknik ini ya, bahwa cukup dengan satu keyword atau kata kunci kita bisa mendapatkan traffic di kisaran 1000 sampai 10.000 kunjungan ya, atau traffic ke dalam artikel kita ya. Nah, pembuktiannya akan saya tunjukkan di akhir video ini ya, yang ada di Google Webmaster Tool. Oke teman-teman, langsung saja kita praktekkan tekniknya. Oke, jika ini saya coba carikan kata kunci ya, misalkan teman-teman yang akan membuat website di niche ya, di niche techno ya, niche techno berarti website yang nantinya dipersiapkan dengan artikel-artikel seputar teknologi. Oke, di sini saya contohkan misalnya ketika saya di depan laptop, saya mencoba mencari kata kunci di Google ya. Saya mencoba mencari kata kunci di Google ya, misalkan seperti ini. Kemudian saya ketikkan cara ya, misalkan cara memperbaiki keyboard laptop ya, seperti yang teman-teman lihat. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa melihat misalkan ada beberapa website besar ya, website-website yang membahas teknologi. Seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini ada carisinyal.com, kemudian ada 99.co, kemudian ada vantage.id, dan lain-lain. Oke, di sini misalkan saya dari kata kunci cara memperbaiki keyboard laptop. Nah, di sini ada sebuah website namanya carisinyal.com. Saya akan membuka website ini ya, saya akan membuka website ini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian saya langsung
ke kategori ya, ke kategori dari website ini ya. Kita melihat kategori-kategorinya. Nah, contoh di sini ada kategori tips laptop ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini juga ada. Nah, ini ada laptop ya. Nah, atau gampangnya yang tadi ya. Nah, Nah, ketika ini udah ada, nah di sini kan ada beberapa judul ya, judul artikel yang ada di website carisinyal.com ini. Seperti teman-teman lihat. Nah, misalkan di sini ada artikel misalkan tentang cara mengaktifkan Bluetooth di laptop dan komputer. Kemudian yang berikutnya ada artikel tentang cara mengaktifkan WiFi di laptop dan komputer. Oke. Nah, setelah teman-teman melihat dan membaca beberapa artikel ini, maka ide yang saya pribadi lakukan selama ini adalah saya akan mencoba mencari kembali ya kata kunci ini di Google. Oke, di sini saya ambil salah satu contoh, misalkan ini ya, cara mengaktifkan WiFi di laptop dan komputer. Oke, kemudian klik kanan dan search di Google. Nah, misalkan di sini cara mengaktifkan WiFi di laptop dan komputer. Nah, selanjutnya teman-teman silakan arahkan mouse di ujung kata ini ya, ini. Kemudian spasi ya, dan teman-teman lihat ada nggak kata kunci atau kata-kata setelah kata kunci ini. Nah, ini nggak ada ya. Nah, jika nggak ada, teman-teman silakan scroll ke bawah ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini kan kata kunci cara mengaktifkan WiFi di laptop dan komputer. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini itu ada penelusuran terkait ya. Penelusuran terkait di sini misalkan cara mengaktifkan WiFi di Windows 7. Ini cara mengaktifkan WiFi di laptop dan komputer. Nah, coba teman-teman cara menghubungkan WiFi ke komputer dengan kabel. Ini cara mengaktifkan WiFi di laptop dan komputer. Oke, teman-teman coba buka yang ini. Ya, kalau saya coba buka yang ini. Nah, oke. Tadi kata kunci yang ada di website ini kan cara mengaktifkan WiFi di laptop dan komputer. Nah, maka saya akan membuat sebuah artikel di sini cara mengaktifkan WiFi ke komputer dengan kabel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat cara menyambungkan WiFi menggunakan cara menghubungkan WiFi ke komputer dengan kabelan. Nah, sedangkan di sini ya cara mengaktifkan WiFi di laptop dan komputer. Oke, kita lihat di sini cara mengaktifkan WiFi di laptop dan komputer. Coba yang satunya. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini sepertinya kurang banyak ya, kata kunci turunan yang sinonim ya, yang maksud atau tujuannya sama dengan kata kunci yang sudah ada ini. Nah, kenapa teman-teman tidak langsung mengambil kata kunci ini kemudian membuat membuat sebuah artikel. Nah, bagi saya pribadi, yang udah saya lakukan selama ini, saya tidak menggunakan kata kunci yang lurus-lurus ya, yang copy paste dari blog orang, tetapi saya mengambil kata kunci yang mirip ya, dan tujuannya itu sama ya, sama. Nah, misalkan ini cara mengaktifkan WiFi di laptop dan komputer. Nah, di sini juga adalah cara menyambungkan WiFi, kalau saya mungkin akan menggunakan kata kunci ini ya, cara menyambungkan WiFi ke komputer menggunakan kabel LAN Windows 10. Nah,
Sedangkan yang ada di sini adalah cara mengaktifkan WiFi di laptop dan komputer. Sedangkan yang akan saya cara menghubungkan WiFi ya. Jadi intinya kan adalah cara ya, adalah gimana cara agar eh, di komputer atau laptop itu bisa ada WiFi ya, bisa ada WiFi. Ya kan tujuan kita membuat sebuah artikel adalah eh, untuk menjawab apa yang dicari oleh orang di Google. Nah, di sini kita lihat di cari sinyal, salah satu artikel adalah cara mengaktifkan WiFi di laptop dan komputer. Nah, namun saya akan membuatkan sebuah artikel yaitu menggunakan kata kunci ini. Cara menyambungkan WiFi ke komputer menggunakan kabel LAN dan Windows 10. Oke, kalau saya akan menggunakan kata kunci ini. Nah, pertanyaannya, apakah kata kunci seperti ini akan memberikan traffic? Yang sepengalaman saya tentu pasti akan ada traffic. Ya, kenapa? Oke, misalkan ketika ada orang-orang mengetik di Google misalkan cara menyambungkan WiFi ke komputer. Nah, padahal dia kan cuman mencari cara menyambungkan WiFi ke, ya pasti akan ada keyword. Ketika dia mengetik kata ke, ada keyword yang yang udah sering dicari orang ya. Nah, jadi tampilan-tampilan kata kunci seperti ini, ketika teman-teman mengetik di Google, ini. Nah, ini artinya kata kunci itu yang udah sering diketikkan atau dicari oleh orang-orang di Google. Ya, walau ketika teman-teman cari kata kunci yang panjang ini di Google Keyword Planner, volume pencarian mungkin kecil-kecil ya teman-teman ya, kecil-kecil. Kenapa kecil? Nah, jadi kenapa saya pribadi tidak mencari kata kunci menggunakan long tail keyword di Google Keyword Planner, karena itu akan mengganggu psikologi saya. Jadi ketika melihat volume pencariannya kecil, saya jadi malas nih ngambil kata kunci ini. Ya begitu ya. Nah, ternyata setelah saya coba menggunakan kata kunci ini yang ternyata di Google-nya itu, di Google Keyword Planner pencariannya sangat sedikit, mungkin di bawah 100. Saya coba memposting, malah trafficnya meledak ya. Dan dari kata kunci yang panjang ini ternyata akan ada banyak kata kunci yang justru menyuplai ya, mendatangkan traffic ya. Jadi di situ kuncinya teman-teman ya. Oke, jadi kalau saya pribadi saya akan mengambil kata kunci ini untuk dijadikan sebagai bahan untuk posting sebuah artikel ya. Oke, misal saya Excel ya. Oke teman-teman, kita akan coba contohkan yang sekali lagi. Oke, nah misalkan buat nomor 1, di sini kata kunci ya. Nah, saya biasanya buat seperti ini. Kemudian di sini ada kata kunci turunan. Oke. Nah, jadi ketika menyiapkan sebuah keyword atau kata kunci untuk bahan artikel atau postingan, saya selalu membuat seperti ini. Oke, kemudian yang kedua, coba kita nyari contoh lain ya. Kita coba nyari contoh yang kedua. Nah, misalkan di sini cara mengembalikan fungsi keyboard. Oke, contoh ini kata kunci ini. Cara masuk BIOS untuk berbagai merek laptop dan PC. Oke, kita coba cari. Nah, oke teman-teman, setelah di sini coba kita cara masuk BIOS untuk berbagai merek laptop dan PC. Oke, kita coba cari kata kunci terkait. Oke, ini ada cara masuk BIOS. Cara masuk BIOS Windows 7 pada PC. Oke, ini ada yang bagus. Coba kita lihat kata kunci terkait.
Oke. Nah, jadi di sini cara masuk BIOS untuk berbagai merek laptop dan PC ya, kata kuncinya. Nah, untuk judul postingan artikel yang berikutnya, saya mungkin akan menggunakan kata kunci ini. Cara masuk BIOS Windows 7 lewat CMD. Ya, jadi dari ide kata kunci ini, cara masuk BIOS untuk berbagai merek laptop dan PC, maka saya akan menggunakan kata kunci ini. Cara masuk BIOS Windows 7 lewat CMD. Oke. Ini saya jadikan sebagai judul postingan. Nah, untuk kata kunci turunan, berarti kita mencari kata kunci yang yang mirip ya, namun masih membahas seputar cara masuk BIOS ya. Nah, mungkin nanti kita menggunakan Windows 10 ya, itu turunannya. Oke, kita coba lihat di sini. Oke. Nah, ini bisa untuk kata kunci turunannya. Ya. Ya, jadi teman-teman lihat misalkan di sini cara masuk BIOS Windows 7 lewat CMD. Cara masuk BIOS tanpa keyword Windows 7. Nah, sehingga di artikel nanti itu akan ada dua bahasan. Itu tentang gimana sih cara masuk BIOS Windows 7 lewat CMD dan gimana cara masuk BIOS tanpa menggunakan keyboard di Windows 7. Nah, oke. Seperti itu ya. Nah, ini coba kita cari kata kunci turunannya. Oh, sorry teman-teman. Kita oke. Ini bisa dijadikan kata kunci turunannya. Ya, karena tujuannya masih membahas tentang gimana cara agar di komputer atau laptop itu ada WiFi-nya. Ya, yaitu cara menghubungkan WiFi tanpa kabel dan menggunakan kabel. Jadi masih membahas topik yang sama ya. Jadi antara kata kunci utama dan kata kunci turunan itu masih nyambung ya, ketika itu dibahas dalam satu artikel, tidak menyimpang dari topik yang sedang dibahas. Nah, oke teman-teman, jadi ini ada dua contoh ya, ide mencari kata kunci untuk dijadikan bahan postingan yang selama ini sudah saya lakukan ya, yang sudah saya gunakan di beberapa blog atau website saya ya. Oke, teman-teman, saya akan tunjukkan di mana saya menggunakan kata kunci ini yang saya cari ya, menggunakan cara seperti ini ya. Kemudian kebetulan dalam membuat artikel saya menyewa content writer ya, saya menggunakan jasa penulis, di mana untuk artikel 500 kata itu harganya 20.000 ya untuk bahasa Indonesia. Nah, saya akan tunjukkan kumpulan-kumpulan kata kunci. Kemudian kata kunci yang saya cari ini saya kirimkan ke penulis artikelnya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat tuh artikel ya, saya akan tunjukkan yang udah ditulis oleh penulis artikel yang saya sewa, yang saya order tadi. Nah, kemudian di situ teman-teman bisa lihat kesinambungan antara kata kunci utama dan kata kunci turunan yang ada di dalam artikel itu. Oke teman-teman, baik, saya akan tunjukkan kata kunci yang sudah saya
cari ya, yang udah saya kumpulkan dengan teknik seperti ini. Oke, akan saya tunjukkan teman-teman. Nah, oke. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini apa namanya? Kata kunci yang sudah saya cari ya, yang sudah saya cari menggunakan teknik yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ya, contoh ini ada 10 kata kunci yang sudah saya kumpulkan berikut keyword turunan ya, kata kunci turunan. Nah, jadi kata kunci keyword utama ini akan saya jadikan langsung sebagai judul postingan ya. Misalkan di sini cara mengatasi tidak bisa masuk BIOS di Windows 10. Nah, keyword turunannya cara masuk BIOS dengan CMD ya. Nah, ini masih nyambung ya kan. Gimana cara kita tidak bisa mengatasi? Oh, caranya salah satu kita bahas di kata kunci turun adalah misalkan kita masuk ke BIOS menggunakan CMD. Kemudian cara mematikan update otomatis Windows 10 secara permanen. Nah, kata kunci turunannya apa? Cara mematikan update otomatis Windows 10 Home Single Language. Jadi masih nyambung ya, teman-teman bisa lihat. Misalkan di sini cara menghilangkan tanda silang pada baterai laptop Windows 10. Kemudian kata kunci turunan cara mengatasi baterai laptop silang merah ya. Nah, jadi masih nyambung ya. Kenapa harus nyambung? Karena keyword utama dan keyword turunan ini akan ditulis dalam satu artikel. Seperti itu. Oke, jadi ini apa namanya? Kata kunci yang saya rangkum, yang udah saya kumpulkan. Kemudian kata kunci ini saya minta ke content writer untuk dibuatkan artikelnya. Oke, saya coba buka WA saya. Ya, ini saya akan tunjukkan semuanya. Apakah apa namanya teknik ini apakah hanya sebatas mencari kata kunci, namun tidak saya aplikasikan di artikelnya. Nah, di sini langsung saya aplikasikannya, teman-teman. Oke. Ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Jadi kemarin di tanggal berapa? Ya, tanggal 27 ya. Tanggal 27 hari Minggu ya. Sorry. Tanggal berapa ini? Masih beberapa hari kemarin ya. Sebelum saya buat video ini kalau nggak salah 3 hari kemarin saya mengirimkan pesan ke content writer. Malam Mbak, tolong saya mau pesan artikel nih 500 kata, jumlah artikelnya 10. Ini kata kuncinya Mbak ya. Oke, siap, nanti aku cek ya. Oke. Nah, kemudian semalam ya kemarin si Mbak Rini ini menyampaikan, Mas, artikelnya udah saya kirim ke email ya. Saya cicil, saya kirim dulu 2. Oke, teman-teman, jadi saya udah kirim keyword yang ini. Mohon maaf, lagi batuk teman-teman ya. Nah, kemudian apa namanya? Di sini, oke, ini artikelnya udah jadi yang dicicil ya. Ada 2 artikel. Nah, ini ada 2 artikel ya. Nah, teman-teman bisa lihat artikel yang udah jadi. Yang pertama, cara mengatasi baterai laptop plug-in not charging Windows 10. Ini sama ya. Oke, yang ini ya. Cara mengatasi baterai laptop plug-in not charging Windows 10. Oke, kita lihat isi dalamnya. Ya, isi dalam artikel seperti apa.
Oke. Nah, jadi hasil dari artikel yang saya pesan isinya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, artikel ini sangat enak dibaca ya. Bagi saya pribadi, saya udah berlangganan cukup lama. Ini sangat enak dibaca, nyambung dan karena ini artikelnya Tekno ya. Artikel Tekno kan sifatnya how to ya. Bagaimana cara bla bla bla. Nah, kan itu diuraikan caranya A, B, C, D, E. Nah, jadi artikel yang ditulis ini bisa terbukti ya, bisa dibuktikan caranya itu A, B, C, D itu benar ya. Jadi teman-teman bisa membedakan jenis artikel Tekno dan jenis artikel yang hanya yang bukan Tekno ya. Kalau artikel Tekno itu sifatnya how to. Nah, oke, kita lihat. Nah, judulnya cara mengatasi baterai laptop plug-in not charging Windows 10. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman bisa baca. Apakah Anda sedang mengalami masalah laptop sedang cas namun tidak kunjung terisi? Dan nah, jadi di paragraf pertama langsung ada kata kunci yang kita tembak. Ini ya, kata kunci. Oke. Kemudian bla bla bla. Nah, berikut cara mengatasi baterai laptop plugin not charging tapi tidak berfungsi. Nah, di sini dia langsung menyisipkan kata kunci turunan. Yang dari sini ya. Tidak mengisi. Oke. Nah, kemudian ini 5 cara mengatasi baterai laptop. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama, cara pertama pastikan teman-teman, ini saya scroll pelan-pelan, mungkin teman-teman bisa nanti baca ya. Gimana artikelnya ini? Enak enggak? Bagus enggak ya? Kemudian yang kedua, diamkan sebentar jika adaptornya panas. Oke. Adaptor atau oke, teman-teman bisa baca sendiri ya. Cek konektor, voltase dan ampere. Oke, 4 cara kelima. Nah, cara keempat, nah beliau sampaikan seperti ini misalkan bla bla. Oke, cara kelima. Nah, kemudian di sini ada kata penutup, itulah beberapa cara mengatasi baterai laptop. Jadi di sini ada kata kunci lagi ya. Kalau saya pribadi ini saya udah langganan hampir 2 tahun ya. Langganan hampir 2 tahun saya nggak promo. Tapi ini boleh dibilang content writer pribadi ya. Nah, beliau ini udah sering juara lomba nulis artikel baik di Tokopedia, di majalah-majalah, dan sering juara ya. Makanya walaupun harganya mahal untuk ukuran 500 kata, tapi bagi saya pribadi ini cukup worth it ya, lumayan bagus. Dan di sini untuk hasilnya itu menggunakan Copyscape ya untuk tes originalitas itu menggunakan Copyscape. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, Copyscape Premium. Gitu ya. Nah, oke, teman-teman, jadi seperti itu teknik atau cara saya dalam meriset kata kunci ya. Yaitu saya mengambil ide-ide kata kunci dari website besar, kemudian saya mencari kata kunci turunan atau kata kunci yang mirip dengan postingan-postingan artikel yang di website-website besar itu. Kemudian bentuknya pasti long tail keyword dan saya yakin bahwa kata kunci ini bisa memberikan traffic dan bisa ranking di Google. Nah, perlu saya garis bawahi teman-teman ya, ini penting. Jika teman-teman bertanya, kok berani banget Mas mengambil kata kunci itu ya, kok Masnya berani banget tanpa melalui verifikasi atau mencoba di Google Keyword Planner atau di tools-tools berbayar untuk mencari kata kunci agar ketika kita udah posting artikel di website tidak terlalu memerlukan effort ya. Misalkan kita harus membuat backlink dan sebagainya dan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, kenapa Mas nggak cek dulu? Nah, kalau saya pribadi ya, saya kan melihat ini kan website besar ya, website yang cukup
authority ya. Jadi website-website ini berani membuat artikel dengan kata kunci long tail ini ya. Tentu mereka pasti sebelumnya udah melakukan riset ya. Tentu mereka sebelum itu, anggapan saya mereka sebelumnya pasti udah melakukan riset kata kunci ini potensial apa enggak ya. Sehingga bagi saya pribadi, saya tidak akan melakukan riset kata kunci yang terbilang cukup jelimet, dan kadang-kadang ketika hasilnya kurang memuaskan malah saya jadi malas ya, malah kita jadi nggak semangat untuk membuat sebuah website atau blog. Nah seperti itu. Nah itu apa yang menjadi motivasi bagi saya ya, bahwa di logika saya lah, website-website ini membuat kata kunci seperti ini pasti mereka di awal-awal sudah melakukan riset terhadap kata kunci itu. Nah saya tentu akan mencari kata kunci yang masih mirip ya, kata kunci turunannya, tetapi masih membahas seputar masalah atau ide yang itu. Nah langsung saya memesan ke jasa penulis artikel. Oke teman-teman, mungkin ini udah di penghujung video saya kali ini. Nah saya akan tunjukkan hasil dari beberapa website, dari 2 website saya, di mana saya menggunakan teknik mencari kata kunci dengan teknik yang udah saya sampaikan di awal video, di pertengahan video kepada teman-teman. Oke teman-teman ya. Nah jadi di sini ada salah satu website saya. Jadi mohon maaf, ini terpaksa untuk kata kunci sebelumnya saya hide ya, saya sembunyi biar Oke. Nah jadi teman-teman bisa lihat ya, ini untuk kata kunci apa ya, mau saya bocorin nggak? Oke, nggak usah lah. Oke, anggap misalkan file dari HP ke flash disk, video dari HP ke flash disk. Padahal saya cuman memposting satu artikel ya tentang gimana ya file bla 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 dari HP ke flash disk. Nah lihat nih teman-teman ya, di Google Keyword Planner, Google Webmaster Tool nih, jumlah kliknya untuk kata kunci nih, untuk satu kata kunci ya. Nah jadi kata kunci ini tuh website saya ada di posisi halaman pertama Google. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat berapa kata, 1 kata, 2 kata, 3 kata, 6 kata, 7 kata, ini panjang sampai sini ya kata kuncinya ya. Ya oke. Ini dari salah satu website tekno saya. Nah jadi terbukti ya bahwa teknik yang saya pakai atau saya gunakan di beberapa website saya itu hasilnya maksimal. Nah kemudian ini ada salah satu website tentang dunia kampus ya atau perkuliahan. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Nah, misalkan untuk kata kunci bla bla mahasiswa yang masih kuliah Word, untuk mahasiswa yang masih kuliah, PDF, mahasiswa yang masih kuliah. Nah teman-teman bisa lihat kan, klik di Google dalam 1 bulan mahasiswa yang masih kuliah bahasa Indonesia. Nah teman-teman bisa lihat ya. Oke teman-teman, jadi teknik yang disampaikan ini sangat-sangat gampang ya, silakan teman-teman kembangkan khusus bagi pemula. Nah bagi teman-teman yang udah pro atau senior, udah level advance, teknik ini mungkin cuman teknik yang remeh-temeh yang mungkin nggak terlalu bermanfaat ya, silakan di skip ya. Bagi teman-teman yang udah benar-benar senior ya, silakan di skip. Nah bagi teman-teman yang pemula ya, silakan dicoba ya, silakan dipraktek teknik mencari keyword yang sudah seperti yang saya lakukan. Oke, bagi teman-teman yang membutuhkan jasa penulis artikel seperti yang saya lakukan, teman-teman silakan komen atau silakan inbox ke saya. Nah, akan saya kasih kontaknya. Oke teman-teman, jadi sekian video dari saya ya tentang teknik atau cara untuk mencari kata kunci yang bagi saya pribadi sangat powerful ya, hasilnya sangat powerful. Nah dan
usaha atau teknik atau caranya itu terbilang sangat-sangat gampang dan mudah, hanya membutuhkan kreativitas dari teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya tentang teknik atau cara mencari golden keyword di Google untuk dijadikan bahan postingan di blog atau website teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Silakan komen. Komen dari teman-teman akan sangat membantu saya untuk membuat video-video tutorial seputar dunia blogging yang tentunya bermanfaat bagi teman-teman. Next, di video akan datang saya akan membahas tentang gimana cara memesan artikel atau mencari content writer, ya, atau mencari orang-orang yang menyediakan jasa penulis artikel yang baik. Oke teman-teman, sekian. Terlalu banyak saya ngoceh ya, terlalu banyak saya ngoceh-ngoceh. Oke, sekian video dari saya. See you sampai ketemu lagi di video-video yang akan datang. Oke, see you guys. Salam sukses untuk teman-teman yang sedang berjuang sebagai blogger. Oke, see you.